Selamat malam teman-teman semua dari Drakor Class. Malam hari ini kita ketemu lagi di IG Live episode kelima. Setelah 4 minggu yang lalu kita belajar banyak dari para penulis antologi, blogger kondang, novelis. Malam ini kita akan belajar dari para penulis cerpen. Karena Drakor Class adalah blog yang mengusung semangat drakor dan literasi. Jadi jangan heran kalau kedepannya akan banyak sekali episode yang menggali tentang dunia kepenulisan. Oke, narasumber kita malam hari ini ada 2 orang. Yang pertama dengan nama pena Astri, salah satu pendiri blog Drakor Class. Dan juga yang kedua nama pena Nengnat, yaitu Nadia, pendiri Drakor Class juga. Jadi classmate saya pada malam hari ini adalah Astri dan Nengnat. Kita akan coba koneksi dulu dengan Mbak Astri ya. Oke, Mbak Astri ini seorang penulis cerpen. Usianya 33 tahun, sudah menikah. Hai, baru aja disebut. Halo. Aku lagi bacain profilnya, boleh? Boleh silakan. Ya, penulis cerpen, usia 33 tahun, sudah menikah dan pendidikannya arsitektur, kesibukannya sekarang adalah ibu rumah tangga dan juga menjadi penulis antologi dan juga kontributor tetap dan pendiri blog drakorclass.com. Sayangnya nggak ada umbul-umbul di sini, tapi Cinggo yang bergabung, ingat ya, www.drakorclass.com. Oke. Pertama kali saya baca cerpennya Mbak Astri, itu beliau kirim lewat email tentang seorang istri yang lagi menunggu suaminya. Ceritanya mereka mau makan malam anniversary kalau nggak salah ya Mbak ya? Ya, benar. Iya betul ya? Yang Ya, betul. Betul, ya. anniversary. Ya. Terus saya baca dan itu ceritanya detail banget. Saya sampai inget segala macam mimik muka, gimana dia melihat bunga mawar, terus suaminya datang dengan kaki sempat pincang ya. Jadi saya tertarik Iya. untuk mengulik lebih lanjut nih proses Mbak Asri dalam membuat cerpen dan juga tentu saja kaitannya dengan drakor gitu. Antologi yang baru dibikin sama Mbak Astri tahun ini berjudul Mosaik Waktu tentang Ya, kenangan. betul. Betul ya. Ya, Oke, betul. selamat malam Mbak Astri. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo semuanya. Hai. Suara kedengeran? Kedengaran. Suaraku Ya, kedengaran kan? iya kedengeran. Halo Yosi. Yosi lihat Bunda dulu ya. Lagi manggung. Iya, Oke Mbak, saya akan mulai dengan pertanyaan ya. Sejak ya kapan boleh. sih nulis gitu? Sejak kapan mulai menulis? Eh, Mulai dalam bentuk apa? Puisi Kalau kah? pertama kali nulis itu nulis diary zaman SD. Oke. Habis gitu SMP mulai suka nulis cerpen sama puisi. Nah, itu sama temen sekolah dulu, aku bikin kumpulan puisi sama cerpen gitu di sebuah buku. Jadi ganti-gantian kita nulis. Oh Terus habis gitu. itu, iya bener. Jadi teman-temanku itu kebetulan juga, mereka suka nulis juga. Jadi ada satu Hmm. buku yang khusus puisi, ada yang satu buku khusus cerpen. Tapi nulisnya kita gantian gitu. Jadi kita kumpulin jadi satu buku. Terus SMA itu udah mulai berkurang nih, udah mulai lupa ya sama dunia tulis-menulis ini nggak terlalu. Tapi Mm-mm. kadang-kadang juga masih nulis buat konsumsi pribadi gitu kan. Terus habis Mm-mm. itu kuliah itu lebih sering nulis puisi. Terus Mm-mm. kerja mulai kenal blog, jadi udah segala macam isinya blog itu campur dari mulai puisi, cerpen, cerita jalan-jalan gitu-gitulah semuanya Mm-mm. dan sampai sekarang. Tapi sempat vakum sih nulis itu dari 2016 sampai 2019 itu vakum nggak nulis apa-apa sama sekali. Terus Karena 2019 mulai. baru lahiran jadi masih sibuk. Iya, Benar ya. bener. Itu yang kumpulan puisi dan cerpen dengan teman-teman gimana? Janjian satu tema atau semutnya aja gitu disambungin? Semutnya aja kan, ya kita nulis aja masing-masing satu judul. Oh, oke oke Jadi ya oke. cuman ada puisiku, ada puisinya mereka gitu. Jadi kita kumpulin aja di satu buku gitu. Oh, udah pernah nyoba Sab- belum kayak berantai, Mbak 2 paragraf, terus dilanjutin teman 2 paragraf lagi gitu?
Oh itu mah kemarin nyoba di Rumble literasinya IP Batam kayak gitu. Ah, Jadi kita nulis satu paragraf, nggak sampai satu paragraf sih, 150 kata gitu kan. Satu orang mm-mm. 150 kata, nanti dilanjutin lagi sama temen-temennya jadi cerpen berantai gitu. Pernah sih itu Oh nyoba. gitu. Heeh. Dipublikasikan nggak, Mbak? Kenapa? Dipublikasikan nggak? Belum sih, belum ada. Nanti rencana mau dimasukkan ke apa e-book akhir tahun ini. Nanti kalau Oh, ada aku share. ditunggu ya. Mbak Iya, Astri, blog sendiri itu yang aku tahu astrilestari.com ya. iya, skillstory.com. Tapi ada yang lain kalau nggak salah. Yang buat cerpen yang Ada. Kalau cerpen selama ini kan jarang aku publikasi ya, tapi kadang-kadang itu masih suka nulis di Instagram. Tapi kan mm-mm, Instagram karakternya pendek banget, jadi mm-mm, cerpennya juga pendek banget. mm-mm. Terus, karena aku juga udah lama kan nggak nulis cerpen, terakhir itu SMA, baru nulis lagi tahun 2020 ini. Berapa belas tahun ya? 11 tahun Eh, ada? dari 2006, pokoknya nggak nulis itu 2006 sampai sekarang. Saya 2020, Break ya. 14 tahunan ya. Terus gimana rasanya terjun lagi? Sempet kayak bingung gitu kan gimana ngawalinnya, gimana Mm-mm, ngawalin nulis cerpen. Jadinya aku buka-buka lagi lah kumpulan-kumpulan cerpen yang pernah aku baca dulu-dulu kan. Terus mm-mm. nah dari situ aku mulai oh kayak gini bikin cerpen itu kayak gini. Akhirnya aku coba nulis-nulis lagi cerpen-cerpen itu. Apalagi pas Oh, join KMU kemarin itu bikin antologi, itu mm-mm. mulai belajar lagi bikin cerpen kayak apa gitu. Bisa Memperdalam cerita lagi di situ. KMO, kelas menulis online ya, benar ya? Online ya, pas nulis online. Itu kayak apa sih kegiatannya sampai bikin antologi? Jadi kita pertama habis daftar itu kan masuk di WhatsApp grup gitu kan. Hmm, Terus nanti setiap minggu apa setiap berapa hari sekali gitu ada materi dari materi 1 sampai 5. Setiap mm-mm. materi itu ada tugasnya. Jadi Hmm. nanti sambil kita ngikutin materi itu sambil bikin cerpennya itu. Terus Oh, setelah selesai nulis cerpen, waktu itu aku nulis cerbung selama 30 hari. 1 hari 1 bagian gitu, 30 hari nyambung Eh, terus. sat- iya, 30 hari nyambung terus. Setelah Di itu baru, kenapa? di IG atau di blog nulisnya? Ada di IG aku publis. Di IG ku ada Hmm. itu yang cerbung itu aku publikasikan. Di Terus IG kan setelah itu, sorry Mbak, kenapa? mau komen aja. Di IG kan cuma 2.200 karakter ya. Jadi Nah, hebat banget gitu mampetin cuman dalam waktu singkat, kata-kata singkat itu gimana tuh kan tantangan? minimal sehari itu 300 kata setorannya untuk gitu. Ya kadang-kadang sampai ke kolom komentar sih Kak, karena nggak cukup Ah, kan karakternya. Jadi iya, aku loncat sampai ke kolom komentar gitu. tanggung itu soalnya. Ya Apalagi tanggung kan, dikit lagi gitu. iya. Sorry Terus, tadi Bang. Jadi setelah tantangan itu, setelah materi tantangan, terus apa proses selanjutnya? terus cerpen yang kita udah tulis itu dibahas di grup, dikritik Oh, sama pokoknya sama teman-teman gitu, saling ngasih masukan, mengkoreksi ada salah ejaan atau gimana, mm-mm. penulisan-penulisan dan lain sebagainya itu kita saling koreksi. Setelah selesai semua dikoreksi, baru kita kumpulkan di PJ-nya. Nanti PJ-nya itu yang bertindak sebagai editor akhir. Oh, penanggung jawabnya ada ya. Heeh, penanggung jawabnya. Habis itu baru disetor ke KMO-nya. Di KMO lagi ada editornya juga sih. Baru Jadi dicetak gitu. seleksinya itu di mana? Mulai dari yang tugas 30 hari itu atau semuanya pasti masuk? Enggak, seleksinya dari awal tugas yang 5 materi itu. Jadi yang nggak lolos di 5 materi awal itu nggak bisa ikut antologi. Lumayan ya prosesnya. Maksudnya Iya, buat yang udah lama nggak nulis cerpen, Mbak langsung ngambil tantangan tertinggi tuh. Karena perlu stamina. iya benar-benar. Rasanya gimana? Di tengah-tengah sempat down atau semangat terus? Awal-awal tuh nggak yakin kan, kayak aduh bisa nggak sih gitu. Terus habis itu, tapi sama teman-teman
teman-teman peserta yang lain nih disemangatin, oh ayolah, ayo nggak apa-apa gitu, lanjutin lanjutin ya akhirnya lanjut sih sampai akhir gitu. Karena Iya, teman-temannya juga orang-orangnya pada semangat, iya, iya. jadi Jadi perlu banget enak sih. komunitas ya Mbak ya. Heeh, Komunitas ngedorong ya. iya, teman-teman yang juga nyemangatin. Iya. Kalau Kalau sama-sama semangat tuh enak kayak Drakor Class. ya kotas, iya dong. Meso dikit Cingkodel, kita 21 orang terkumpul karena drakor, tapi kita semua cinta menulis. Betul Yeay. sekali. Yang dinikmati dari menulis apa sih Mbak? Apa ya, seneng aja gitu kayak bisa mengungkapkan apa yang kita pikir atau kita rasain. Kan dulu awalnya juga nulisnya diary kan, jadi isinya kan Mm-mm. curhatan-curhatan gitu kan. Terus mulai ke cerpen, puisi itu juga sebenarnya curhat terselubung kan biasanya isinya. Kalau tapi Terus, disebutkan. iya benar. Terus habis Mhm. itu cerpen itu kadang-kadang beberapa kisahnya juga apa yang pengen yang nggak bisa aku capai di dunia nyata gitu kan. Terus aku Mm-mm. tulis, misalnya aku berhayal aku pengen kehidupannya kayak gini. Nah, itu dituliskan jadi cerpen. Jadi sama lah kayak kita lagi nonton gitu kan. Kayak kita Iya. terbang ke alam lain. Begitu juga kalau kita lagi nulis cerpen itu juga kayak gitu rasanya. Oh iya. Dunia Jadi kita paralel. kayak iya benar-benar. Kayak kita bisa jadi orang lain untuk sementara lah. Iya, iya. Itu enak ya ngambil posisi orang lain untuk sementara. Iya. Kalau di cerpen Mbak pernah ada kritik nggak? Misalnya kayak kritik sosial atau apa? Biasanya apa tujuan penceritaan di akhir? Sad ending kah? Happy ending atau gimana? Kalau kritik sosial sih belum pernah ya, karena kayaknya aku selama ini nulisnya itu tentang hubungan gitu kan. Jadi Hmm, misalnya kayak yang kemarin aku tulis tuh tentang suami istri yang di antologiku itu, kan ya. kayak suaminya itu jadi cacat, tapi Mm-mm. istrinya itu nggak menyerah buat tetap membersamai dia sampai akhir kayak gitulah. Hmm. Intinya Mm-mm. ya mungkin merawat orang cacat kan nggak mudah ya, Iya. apalagi di masa indah-indahnya, nah kayak kayak gitulah. Terus ada juga yang misalnya tentang perpisahan orang tua itu aku juga pernah nulis. Mm-mm. Gimana yang dirasain anaknya, terus gimana anaknya bisa apa namanya survive gitu, bisa bertahan menghadapi perceraian orang tuanya, nah gitu itu. Itu dibikin Itu satu kutu, cerpen iya itu atau pernah satu cerpen doang sih itu. Dan aku nulisnya itu zaman SMA. Terus Hmm. nggak usah aku lanjutin. Oke, langsung ke ini pertanyaannya. Ide dapat dari mana sih idenya? Pengalaman orang kah, nonton TV atau apa biasanya? Kalau aku ide menulis itu pertama kali ya, yang paling utama dari berhayal. Kan sukanya merangkai-rangkai cerita gitu kan. Nah, tapi nonton sama membaca itu jadi bikin imajinasiku lebih bisa berkembang. Hmm. Jadi aku itu Nonton. emang suka gitu. Jadi kadang kalau diem misalnya mau tidur. Nah, itu aku berhayal, membuat-buat cerita, merangkai-rangkai cerita. Atau aku lagi di angkot. Nah, itu aku menghayalkan cerita-cerita. Nah, itu biasanya aku tulis, Kak. Tapi ada Itu. juga yang beberapa aku ambil dari kejadian-kejadian nyata, itu juga ada. Kalau Atau aku pengen apa ya, misalnya ada yang sedang gundah, terus pengen menuliskan tentang kegundaanku itu juga kadang ada yang aku bikin dalam bentuk cerpen gitu juga ada sih. kalau lagi terinspirasi gitu kan kadang nggak bagus ya sih. Takut lagi sebelum tidur. Itu gimana? Menghimpun idenya biar gitu. Aku biasanya, aku ingat-ingat aja tuh sih. Kayak yang aku 30 hari menulis itu kan harus setiap hari tuh nemuin ide karena aku nggak punya kerangka dari awal gitu kan. Teman-temanku kan ada yang emang udah dari awal nerusin, ada tugas kan yang tentang, ada tugas di awal itu kan ada dua cerpen dan
bikin buku gitu kan ceritanya. Nah, aku yang bikin buku itu pertama non-fiksi, terus waktu 30 hari kok kayaknya aku nggak srek kalau nulis non-fiksi gitu kan. Akhirnya aku banting setir lah ke fiksi. Nah, di situ kan harus mulai dari awal lagi. Nggak punya kerangka, nggak ada apa. Akhirnya ya udah satu hari ini aku bikin cerita dulu. Terus habis gitu besoknya aku kadang sambil cuci piring, enaknya nanti ceritanya tentang apa lagi ya, atau lagi di kamar mandi. Terus nanti ini lanjutannya gimana ya. Nah itu udah selesai, udah misalnya udah terangkai semua adegannya di kepala aku, itu aku ketik, aku tulisin dah semuanya. Mungkin tapi pas proses menuliskan lagi itu, ada yang misalnya, oh ini ternyata nggak cocok, aku rubah lagi. Kayak gitu sih aku. Jadi aku jarang banget sebenarnya nulis kerangka tulisan itu aku jarang banget. Iya, memori asli berarti gede banget ya, bisa menampung begitu. Nggak, kalau tentang hayalan gitu emang memorinya masih nyangkut banget. Kenapa? Kenapa Kak? Suaranya putus-putus. Memori asli Iya, iya. kalian gitu atau biasanya catat ide? Kalau nyat kadang sih kalau suka buat coret-coret itu lebih seneng di buku sih daripada di handphone ya. Kalau di handphone itu kadang suka apa ya? Beda aja rasanya. Kalau untuk mikir itu lebih enak di kertas gitu kan. Bau kertas Ya, beda. Dan kadang kita iya, lebih pengen nulis ya, kayak lebih mengalir iya, aja gitu. iya, bener. Dia nih Asri, ada penulis yang mulai dari mikirin karakter orang, ada juga yang mulai dari premis. Itu terpisah tentang Kalau aku biasanya mulainya itu pertama kali menciptakan karakter sih. Jadi habis menciptakan karakter, terus kira-kira ada konflik apa di antara karakter itu. Setelah itu setelah menciptakan karakter, baru bikin tokoh-tokoh pendukung. Untuk yang mendukung konfliknya itu kira-kira gimana tokoh-tokoh pendukungnya itu yang diperlukan. Misalnya aja yang tadi kan yang suami dan istri yang nunggu istri nunggu suaminya buat makan malam itu. Nah, itu di tengah-tengah untuk membangun konflik itu muncullah anaknya, muncullah adiknya, kayak kayak gitu. Jadi eh, pokoknya pertama kali itu karakternya dulu, baru alur, terus tokoh-tokoh pendukung. Nah, begitulah. Nah, alurnya ini juga nggak selalu endingnya sudah aku tentuin sih. oh Kadang gitu. aku udah nentuin ending pun bisa berubah. Setelah aku menulis itu, ternyata moodnya kok nggak kayak gini kayaknya endingnya ya. Itu aku rubah lagi. Oh, jadi justru tujuannya ya ntar aja lihat nanti gitu. Heeh. Bisa bisa jadi berubah di tengah jalan. Tapi Lumayan ada keren. juga yang ada juga yang udah aku set, misalnya aku nanti pengen tokohnya ini di terakhir pokoknya dia mati. Pokoknya ada yang aku nulis tentang kupu-kupu biru, judulnya kupu-kupu biru itu kan. Pokoknya itu pas aku nulis, aku pengen adegan akhirnya itu di makam. Gimana Oh, caranya pokoknya ceritanya itu adegan akhirnya di makam. Nah, itu baru ada juga yang kayak gitu. Tapi ada juga yang aku pas nulis open ending aja lah. Nanti aku pas nulis endingnya kayak apa, itu juga ada yang kayak gitu. Jadi nggak selalu harus aku set endingnya begini. Tapi ada juga yang udah aku set. Jadi tergantung sih. Tergantung moodnya tergantung aja gitu. tergantung mood pengerjaannya ntar gimana, mood mau mengarah kemana gitu ya. Iya, soalnya kadang kalau udah di set ending itu kadang tiba-tiba buntu. Ah, ini gimana ya?
untuk Mm-mm. membangun biar sampai ke sana itu kayaknya tiba-tiba kok kayaknya nggak asik. Pernah kan yang aku nulis fanfiction Mm-mm. buat Extraordinary You itu, Heeh, heeh. aku udah set pertamanya kan nanti si Danu itu menikah sama Baekhyun. Ternyata setelah aku Mm-mm. nulis, kok kayaknya ini dari awal udah ketebak banget ya ceritanya Ah, kalau nanti di akhir. Nah terus aku jadi, nggak seru dong jadinya kalau udah ketebak sama pembaca dari awal. Aku pengen ada yang twist. agak-agak twistnya gitu kan. Akhirnya, Mm. walaupun dari awal dia udah sama Baekhyun, ternyata di belakang si, siapa ya cowok satunya itu, kok aku lupa. Pokoknya yang itu, akhirnya malah Eh, jadinya sama tetap sama si cowok itu. oh, jadi harapan penonton lebih ke yang mana? Kalau Kalau Asri di bisa. drama Kalau di drama aslinya kan sama si Rawon itu kan, Mm-mm. Rawon itu. Mm-mm. Tapi karena aku terkena second lead syndrome, sebenarnya aku pengen sama si Baekhyunnya ini. Heeh. Tapi setelah Ternyata aku nggak cocok. tulis, ternyata janganlah Baekhyun, aku bikin ending yang lain aja yang lebih bahagia lagi daripada sama si Dan-oh gitu kan. Iya, Akhirnya ya iya. udah. Si Dan-oh-nya tetap sama itu, Baekhyunnya aku cariin jodoh yang lain. Soalnya kadang second lead syndrome tuh banyak juga yang ngalamin. Jadi kalau bisa ketebak agak kurang gregetnya gitu ya. Iya, bener-bener. Nggak seru jadinya bacanya. Iya. Jadi punya 3 pertanyaan nih. Asri ini tipe penulis yang pakai kerangka atau enggak? Terus yang kedua, endingnya lebih banyak sedih apa happy? Yang ketiga, suka open ending nggak? Aku nulis kayaknya lebih banyak nggak pakai kerangka. Mm-mm. Terus kalau apa tadi? Ending ya? Ending lebih Endingnya, banyak sedih atau happy? endingnya lebih banyak sedih atau happy. Kalau dulu aku sering nulis ending sedih. Mm-mm. Kalau sekarang aku lebih seneng ending bahagia. Nggak tega sekarang aku mau bikin ending sedih-sedih. Udah berubah preferensinya. Setelah jadi ibu itu aku jadi lebih penyayang gitu. Jadinya pengennya ending-endingnya bahagia terus. Iya, iya. Ada juga efeknya ya. Terus kalau Terus untuk yang open ending, aku sebenarnya nggak suka open ending itu. Tapi kemarin yang drama, yang cerpenku kupu-kupu biru itu sebenarnya bisa dibilang open ending juga sih. iya. Karena di akhir itu kan ceritanya tentang cewek yang dia tuh selalu merasa bosan jenuh dengan hidupnya yang sekarang. Mm-mm. Dia itu terus-terusan bilang sama temennya curhat kalau dia itu sebenarnya bukan manusia. Dia itu Mm-mm. dikirim sama penciptanya gitu ke bumi kan. Dibilang Iya. tubuhnya ini hanya cangkang gitu kan. Mm-mm. Terus akhirnya pada suatu hari si cewek ini meninggal. Nah, Mm-mm. tapi si cowok itu pengen percaya lah, pokoknya pengen percaya kalau si cewek itu beneran bukan manusia. Nah, di endingnya itu pas dia di pusara itu, nah Mm-mm. itu tiba-tiba ada seekor kupu-kupu. Nah, kupu-kupunya itu bilang kalau dia itu adalah si cewek itu dan dia sebenarnya nggak mati, suruh nunggu aja nanti dia datang lagi. Nah, kayak gitu tuh apa ending nggak sih, Kak? Itu open ending karena sebenarnya Iya, kita nggak makanya. tahu Kita nggak tahu backgroundnya. dia beneran manusia atau bukan gitu loh pokoknya. Iya. Itu ada salah satu teori nih kalau aku boleh berbagi, namanya unreliable narrator. Aduh, jelek banget pronunciationku. Unreliable narrator. Jadi si pencerita utama itu sebenarnya nggak bisa dipercaya omongannya. Dan sampai akhir tuh Oh, penulis apa yang pembaca akan nebak, ini sebenarnya beneran gak sih? Kan sampai yang di pusara itu pun masih nebak iya, beneran gak sih iya gitu bener ya. apa enggak makanya bener Heeh. apa enggak kejadiannya. Itu salah satu cara plot twist yang bagus dan pasti mantep mengobok-ngobok logika pembaca. Iya 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 iya. Iya. Itu baru Nah, sekali sih nyoba kayak gitu. iya boleh coba lagi. Yang kupu-kupu biru bisa dibaca di asrilestari.com, betul? Ada di situ ada. Ya, jadi Cinggudel bisa baca di situ ya. Nah, berhubung tadi Asri membahas drakor dikit nih, drakor, drama Korea. Sejak kapan sih nonton drakor? Sejak SMP. Pokoknya dari Endless Love itu aku udah jatuh cinta lah dari sama drakor ya. Itu kan paling booming di Ah, Indonesia semenjak Endless Love itu kan. Nah, iya. setelah itu aku selalu ngikutin semua drakor yang ada di televisi Indonesia. Waktu itu pertama Ah, Indosiar paling. iya, 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 Indosiar iya. kan, Indosiar. Nah, itu pasti.
hiburanku yang aku tonton di TV itu drakor aja lah pokoknya. Yang lain-lain sinetron itu udah apa sih gitu males. Kebanting Tapi soalnya sebelum ya. Sebenarnya Heeh, langsung ini endless love. iya. Sebelum drakor itu kan juga drama Taiwan kan booming di Indonesia, drama Jepang itu juga nonton sih. Tapi begitu udah kenal drakor itu kayak drakor lebih bagus daripada drama-drama dari negara lain gitu kalau Ya. kataku sih. Itu Jadinya, rentetan nih dari Indosiar semua kan kalau nggak salah kan? wah oh, bener-bener. Iya Heeh, dari Indosiar, pokoknya di Indosiar terus habis itu ngikutin RCTI kayaknya mulai nayangin iya, iya. Aku ingat Tokyo Love Story sama Ordinary People. Terus Long tiba-tiba, Vacation, oh iya, Love Vacation juga. Meteor Garden tuh ada yang mirip. Meteor Garden itu. Uh, Endless Love atau judul lainnya Autumn in My Heart. Ya. Apa yang paling bikin terinspirasi untuk penulis dari drakor? Apakah settingnya, alurnya, atau apa buat Asri? Drakor itu paling bagus untuk belajar karakter. Kalau kataku Hmm, sih, karena dia tuh banyak banget nampilin karakter dari segala macam profesi gitu kan Kak. ya, ya. Dari dia tuh banyak banget jadi mulai dari dokter, pianis, sampai koki. Segala macam tuh ada di sana. Kalau mau belajar karakter, jadi yang sehat sampai yang sakit jiwa, yang kesehatan mental kan banyak banget dibahas juga di drakor kan. Jadi kayak bagus banget buat belajar-belajar karakter apa yang bisa ditampilin itu dari drakor. Kalau setting Mm-mm. susah ya karena beda kan aku jarang ke Korea aku belum pernah. Jadi kayaknya kalau mau pakai setting di Korea juga mikir-mikir lagi buat cerpenku. Aku kan nggak terlalu tahu gitu kan. Terus Heeh. tapi bisa juga sih kadang misalnya adegan di pantai. Nah, gitu tuh mungkin oh kayaknya bagus deh kalau adegan kayak gini di pantai tapi pantainya ngambil di pantai yang ada di Indonesia atau Ah, enggak ya, ya. adegan di taman gitu kan. Itu Hmm, bisa juga atau adegan di stasiun, tapi stasiunnya ngambil lagi stasiun-stasiun yang ada di Indonesia aja kayak gitu sih bisa juga. iya. Yang di pantai kejar-kejaran terus peluk dari belakang. Iya, gitu bener banget. Iya emang drakor tuh romance-nya bagus juga buat dipelajari buat kalau mau nulis romance dari drakor itu banyak banget yang bisa dipelajari sih emang. Iya, betul. Kalau minggu lalu tuh novelis ngomong apa yang kita lihat di drakor itu kan interpretasi sutradara terhadap skrip. Nah, dari Hmm. Astri lihat adegannya, terus dapetin feel-nya, terus tulis kata-kata gitu ya. Jadi kebalik gitu prosesnya ya. Iya, iya bener. Ada nggak karakter di drakor apa yang sampai sekarang tuh berkesan banget? Entah profesinya kah, atau tsunderenya kah? Karakter di drakor kok kayaknya nggak ada ya. Maksudnya kayaknya aku dari setiap drakor itu pasti ada yang aku idolakan gitu kan. Jadi aku berpindah hati dari satu karakter ke karakter yang lain. Jadi nggak Sesuai ada sih yang sampai aku nggak ada yang sampai aku ngefans banget sama satu karakter itu nggak ada sih. dengan satu Kalau opa, karakternya ya. dengan satu Oppa opa. itu kalau dari segi fisik Song Joong Ki lah. High five dulu kita. Pakai Song Joong Ki iya, itu kalau udah aku seneng banget. Aku kalau lihat dia ya gitulah pokoknya hatiku bergetar gitu. nonton dot, Hmm? nonton dot. Nonton 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 nonton. Gimana menurut Asri? Karena kan banyak yang meragukan dia jadi tentara ya. Nah, menurut Asri, penggambaran dia tentara rahasia pula di situ bagus atau ada kritik misalnya? Pertama lihat dia sih aku sebenarnya jujur agak-agak ragu juga kan karena dia kan pembawanya agak-agak gimana ya? Bukan bukan melambai apa ya? Dia pembawaannya itu kan Ya, ya. lembut. Dia tuh cocoknya jadi cewek cowok-cowok yang metroseksual gitu. Atau dia yang kayak di drama apa itu namanya Sang Sung Kwan Skandal ya? Sang Sung Kyun. Apa Oh, sih bacanya itulah. oh, oh, Itu kan oh. dia jadi playboy banget itu kan cocok banget kan dia karakter kayak gitu. Ya, bener-bener. Terus tiba-tiba dia harus jadi tentara awalnya aku nggak kayak nggak ya bisa nggak sih dia jadi tentara gitu tapi Nah, ternyata setelah setelah aku nonton
dia tuh bisa mendalami karakter tegasnya, ternyata dia bisa keluar di situ. Mm-mm. Dan keren aja, tetap keren di situ. Iya, aku Keren pas kan? akhir episode keberapa ya yang dia di helikopter mau terjun misi rahasia. Ah, udah deh. Wah, itu. I'm I'm Iya, dia sold. tetap keren walaupun kayak gitu. Nah, kalau sukanya Song Joong Ki, pernah nggak bikin fanfiction dari drama dia? Nggak puas nih sama endingnya, terus pengen bikin versi Enggak, saya sendiri. Enggak, enggak. atau drama. Karena kayaknya dramanya dia yang selama ini aku tonton masih ini sih bikin aku iyalah aku seneng aja pokoknya gitu. Pernah nulis fanfiction dari drama Korea kan ya? Kenapa? Pernah nulis fanfiction dari ending sebuah drama selain yang Extraordinary You itu, Enggak pernah sih, baru satu itu. yang pernah ngungkit kayaknya di ini di WhatsApp grup Memory of Alhambra, kayaknya pernah. Oh, itu Harus. aku ya itu sih masih kan waktu nulis Extraordinary You itu Mm-mm, aku galau kan antara tiga drama, antara Alhambra, mm-mm. Extraordinary You atau satu lagi The Smile Has Left Your Eyes itu. Itu kan Oh, sama-sama endingnya mengecewakan diriku gitu kan Kak. Tapi akhirnya mm-mm. aku lebih milih Extraordinary You itu buat ditulis. Karena Kalau sejujurnya kalau uh, Alhambra itu karena dia kan banyak apa sih istilah-istilah game gitu kan. Dan aku nggak terlalu aku suka banget waktu nonton Alhambra itu keren banget sampai aku iya, begadang-begadang lah jujur nontonnya. Tapi iya, aku begitu aku mau menuliskan fanfiction tentang Alhambra, aku kayak kepentok. Terus nanti apa ya? Aku pengen endingnya dia bahagia sama si cewek itu, dia keluar dari dunia game. mm-mm, Tapi terus apa gitu? Masa menikah? Aduh kok kayaknya mm-mm. kayaknya terlalu biasa, terlalu standar. Aku kayak masih belum kebayang gitu sih menuliskannya biar lebih keren. Karena kan filmnya keren banget tuh. Iya, iya, Jadi kalau aku mau nulisin tentang fanfiction itu kayak, aduh aku takut kebanting sama film asli, drama aslinya gitu. Soalnya kan iya. ya dia keren gitu sih, banyak istilah game-gamenya. Kalau Extraordinary You kan dia romance doang kan. Mm, mm-mm. Romance nggak terlalu banyak ini itu, jadi menurutku itu lebih gampang buat ditulis. Iya. Yang Alhambra itu karena nggak kepegang ya teori soal gamenya ya, jadi Iya, aku ragu-ragu ya. ragu-ragu banget mau nulis. Dan romansnya juga bukan yang ditonjolin banget kan. Enggak, romance-nya kan tipis-tipis aja dia emang di situ. Iya. Siapa pemainnya? Dan Ayo sebutkan namanya. Yun Bin, siapa penggemar Yun Bin angkat tangan. Ayo kirim love sebanyak-banyaknya tolong ya. Yumbin Opa disebut. Kalau yang Smile Has Left Your Eyes, aku terus terang nggak nonton. Cowoknya sadis menurutku sih. Tapi itu Iya, kira-kira aku apa? suka Son Ik-guk. Iya. Suka yang beralis tebal ya. Iya, matanya bagus dia. Aku suka Oh, matanya dia tuh. tapi agak sadis. Itu selera lah ya. Iya, Apa itu yang selera Kak. beda buat Asri dari endingnya sebenarnya gimana? Terus Asri mau bikin apa sih yang beda gitu? Itu kan ceritanya kayak mereka berdua itu hidupnya udah susah gitu kan dari awal Kak diceritain. Mm-mm, mm-mm. Udah kehilangan orang tua, terus hidup menderita lah pokoknya ceritanya. Aku nggak bener-bener inget juga sih ceritanya karena udah lama kan nontonnya. Iya, Tapi iya. pokoknya intinya hidup mereka tuh menderita sepanjang sepanjang kisah kayaknya pokoknya mereka tuh menderita sampai akhirnya mereka tuh bisa jatuh cinta kan. Nah, Oh, sebenarnya ada ya. yang bikin aku agak yang itu yang takutnya mereka itu saudara itu aku udah aduh masa iya sih mereka saudara kok kasihan banget gitu kan. Iya. Tapi untungnya penulisnya masih baik hati, ternyata mereka bukan saudara, ternyata mereka cuman teman masa kecil. Itu agak Mm, bikin lega. Itu di situ udah lega nih kita penonton mm-mm, mungkin juga yang lain-lain lega kan ya. Tapi terus habis itu di akhir cerita mereka itu dibunuh mm-mm. berdua dua-duanya mati sama pembunuh bayaran. Nah, itu kan ya ampun yang membunuh ini orang yang bukan siapa-siapa dan kirimannya siapa itu juga aku masih nggak terlalu jelas sih. Jadi kayak hah, matinya gitu doang. Endingnya kok tiba-tiba mereka mati? Kok kasihan banget sih, merana banget hidupnya. Udah merana sepanjang hidup, dibikin mati lagi di terakhir itu kasihan banget gitu. Merana banget nontonnya juga merana.
sedih banget tuh penontonnya. Jadi aku waktu itu kepikir gitu kan Mm-mm. buat nulis. Tapi ya itu kan kalau kalau mau nulis cerita udah nggak terlalu inget detailnya itu nggak asik. Kan Iya. fanfiction harus minimal nonton ulang gitu kan. Jadinya aku Mm-mm. waktu itu karena yang baru nonton Extraordinary You, jadinya aku nulisnya tentang Extraordinary You itu sih gitu. Bener. Padahal pengen Soalnya banget. lupa nanti udah lupa terus ditulis ada yang salah jadinya nggak Iya, ya. mungkin nanti aku nonton ulang, aku tulis lah kapan-kapan. Buat Iya. Drakor Class. Oke, ditunggu. Pernah terinspirasi nggak bikin cerpen yang berdasarkan seorang aktor atau sebuah tempat gitu? Karena nonton drakor, aku tulis sesuatu deh tentang dia gitu. Karakternya plek-plek si Opa itu. Nggak pernah sih. Belum pernah sampai sekarang. Karena aku selama ini bikin karakter itu nggak pernah yang benar-benar ada di dunia nyata gitu kan. Mungkin ya Hmm. kayak tadi kalau misalnya aku ambil matanya So Inguk yang aku suka, nah gitu. Jadi aku masukin ke dalam karakterku. Mm-mm. Atau kayak yang itu siapa namanya? Pokoknya artis-artis yang rambut-rambutnya bagus cewek-cewek itu, nah itu karakterku suka ngikutin kayak gitu sih dengan rambut panjang bergelombang, nah kayak gitu itu tinggi Ah, semampai, nah gitu itu kak, yang kayak gitu aku suka pakai. Tapi kalau bener-bener sama banget sama karakter yang ada di drakor aku nggak pernah sih, nggak pernah bikin yang kayak gitu. kalau penampilan fisik jadi inspirasi, gimana dengan profesi yang ditampilin di drakor? Ada nggak yang paling bikin Astri pengen, aku juga pengen nulis tentang profesi itu gitu? Aku tuh pengen nulis profesi tentang penulis sebenarnya. Kan banyak tuh di drakor juga nyeritain tentang penulis gitu kan. Tapi Ah, belum sih, belum kesampaian. Cuman yang aku pernah nulis itu di cerita yang sangat pendek. pernah Ceritanya di di Instagram kan satu yang ah, tapi di Instagram kan pendek banget gitu kan. Cuman ah, terbatas karakter ah, yang jadi ceritanya tentang seorang penulis yang lagi galau deadline. mm-mm, Terus habis gitu dia ingin menyelesaikan tapi stuck. Dia baru menuliskan tentang karakternya gitu kan. Karakternya namanya ini. mm-mm, Terus background latar belakang pekerjaannya begini dan lain sebagainya gitu. Terus mm, tiba-tiba mati lampu gitu kan. Jadi dia nggak ah, bisa kerja deh. ah, ah, Terus ya udah terus dia galau gitu kan. Dia membaca buku, mengambil buku. Ya udahlah aku membaca buku aja, mencari mm-mm, inspirasi dari buku ibaratnya gitu kan. mm-mm, Terus baru dia mau membaca buku, ada yang membunyikan bel di rumahnya. mm-mm, Nah, terus habis itu begitu dia keluar ternyata nggak ada orang. mm-mm, Ternyata dia menemukan kardus di atas keset rumahnya. Dia bingung kan, oke, apa ini? Terus ah, dia ah. nggak berani buka juga kan. Tiba-tiba kedengeran lah suara bayi nangis. Tapi udah habis itu aku stop sampai di situ. Dan itu masih mati Jadi lampu lagi. iya itu masih mati lampu. Tapi untungnya settingnya siang sih aku mikir. Jadi dalam bayanganku adalah settingnya siang hari bukan malam hari. Kalau malam hari pasti lebih serem. Ada hujan nggak tadi ya? Iya hujan, hujan dan Ini kayak itu kalau didongengin juga. dilanjut. Saya bukan hantu kok, ini bukan cerita hantu. Ya Bukan cuma karena misteri ini. open. Siapa bayinya? Terus apa yang terjadi kemudian? Kan bikin pembaca dan pendengar sekarang bertanya-tanya ya. Terus gimana? Terus gimana? Iya, iya. Tapi belum ku lanjutin lagi sih. Dia cuma berhenti sampai cukup sampai di situ. Mungkin suatu hari bisa aku kembangin. Iya, Soalnya bikin kayak yang apa? Yang aku menulis 30 hari cerbung mm-mm. itu ide awalnya juga dari cerita pendekku di Instagram. Jadi aku pernah Oh, nulis tentang perpisahan kekasih gitu kan mm-mm, di stasiun kereta. Jadi si ceweknya itu pergi ninggalin dia. mm-mm, Jadi dia berpindah dari kota Semarang ke Jakarta gitu kan. Tapi mm-mm. dia nggak ngasih tahu si cowok itu dikasih tahu sama temennya terus dia ngejar gitu kan ke stasiun, udah ketemu Ah, cewek itu, terus pokoknya dia bilang udah nggak ada lagi kita. Pokoknya akhirnya si cowok itu disuruh pergi. Udah dari situ sih awal. Aku nulis cuma segitu doang di Instagram. Jadi itu pembukanya tuh. Terus 30 hari kemudian jadi gimana?
Itu epilog kan, jadi waktu di cerita 30 hari itu aku jadiin epilognya. Oh, Prolognya, prolog ya. Prolog itu kejadian prolog, nah. terus udah ceritanya beberapa tahun kemudian. Oh, jadi itu prolognya, terus Asri kembangin selama 30 hari gitu ya. Iya, heeh, Akhirnya dari gimana? cerita awal itu. Gimana penasaran? Terus Akhirnya ada, si cewek itu sama cowok lain sih, tapi Kak, karena mereka nggak pernah ketemu kan. iya, Si iya, cowok, iya. jadi si cewek itu udah hilang dari peredaran gitu, dicari sama si cowok ini nggak pernah dapet info. Nah si cewek ini juga nyari cowok ini nggak dapet info gitu. Terus tapi Nggak main, akhirnya mereka nggak main medsos kah? bertemu. Hah? Iya Nggak dulu main itu medsos. ceritanya emang belum zaman medsos kayaknya. Oh iya, iya, Settingnya iya. belum. Settingnya Oke, tahun 2014, medsos belum terlalu gencar kayaknya kayak sekarang. belum belum terlalu. Jadi mereka itu bertemu waktu si cowok itu kan travel agent plus WO gitu kan, wedding organization. Nah dia Hmm. tuh ternyata ngurus nikahannya si cewek ini. Ah, Jadi mereka ketemunya di situ. kerja ngurusin nikahan mantan. Aduh. Sedih banget ya, nyesek gitu. Iya. Sekarang Asri lagi terlibat kayak gitu juga nggak? 30 hari atau berapa lama gitu nulis Nggak sesuatu? ada sih, sekarang lagi kosong. Kemarin terakhir itu nulis antologi yang maunya Mm-mm. dijadikan antologi untuk Rumbel menulis kan. Mm-mm. Itu ceritanya tentang masa kecil, tapi belum ada kelanjutan sih, nggak tahu mau lanjut apa enggak. Dari Rumble-nya sendiri ya? Ya dari Rumbelnya sendiri. Berarti Asri ini lumayan penyuka plot twist juga ya? Dari tadi aku denger, Iya, oh iya iya bener-bener yang nggak bisa diduga gitu sama pembaca. iya, iya, aku penyuka plot twist. Kalau dulu aku nggak bisa kan bikin plot twist. Zaman masih sekolah dulu aku kalau nulis Hmm. cerpen lempeng-lempeng aja gitu sih Kak. Nggak pernah ada plot twist. Aku masih nggak ngerti gimana cara bikin plot twist. Tapi Ah, kesini-kesini belajarlah gimana sih. Soalnya aku paling nggak suka baca cerita yang ketebak banget. Itu nggak seru menurutku. iya Jadi iya. aku berusaha nulis cerita yang nggak ketebak. Belajarnya dari drakor. Ah, drakor tuh salah satunya. Banyak banget. Nah, aku drakor pun nonton kalau yang udah ketebak aku males loh. Hmm, bisa di Yang drop aja gitu romance ya. ya. Berapa? Eh, Bisa di drop biasanya aku aja. drop. Kalau udah aku kayaknya dia membosankan gitu kan. Jadinya udah aku drop aja gitu. Kalau banyak misteri yang masih tersembunyi gitu aku jadinya malah penasaran pengen nonton apa sih ini apa sih yang belum dipecahkan nah kayak gitu tuh itu Iya. walaupun kadang ceritanya nggak terlalu bagus tapi kalau misterinya belum terpecahkan aku masih mau ngikutin sampai akhir gitu. Masih mantengin ya. Makanya Memories Iya, of Hasra kamu suka. Karena itu iya, misterinya banyak banget. iya, bener misterinya banyak banget. Apa yang aku bingung, yang ini udah dipecahin belum sih? Terus alurnya cepet juga kan ya. Iya. Nah, ngomongin plot twist nih Asri, mungkin aja ada pembaca yang kurang srek ya. Mungkin mereka pernah baca tulisanmu dulu, terus sekarang kok jadi begini. Kamu pernah nggak ngadepin kritik pembaca secara langsung? Belum pernah sih. Aku dapat kritik itu satu-satunya waktu ikut KMO kemarin. Oh, bagaimana? KMO. Ya itu kan Uh, di situ kan kita benar-benar ya mengkritik tulisan teman-teman dari mulai penulisan sampai alur cerita dan lain sebagainya gitu kan. Nah baru di situ sih. Tapi aku selama ini ya kalau ada yang mengkritik tulisan malah aku seneng. Oh sama terakhir itu yang cerpenku Sungai Ayung itu juga dapat kritik kan karena sama PJ-nya Rumbel Literasi IP Jakarta gitu ya. Pokoknya iya. waktu itu disuruh menulis nanti dikasih kritik. Nah aku baru 2 kali itu dapat kritik tentang tulisanku. Tapi selama ini aku seneng-seneng aja kalau dikritik karena dikritik itu aku jadi tahu salahku di mana, kurangku di mana gitu. Jadinya aku oh ya ya ya. Walaupun waktu dikritik kadang mikir, ih tapi nggak kayak gitu loh maksudku. Ada sih kadang-kadang kayak gitu. Nah tapi tetap aja semua kritikan ya oke lah. Selama kritik itu membangun ya, nggak cuma ngejudge, cuman nyalah-nyalahin tapi nggak ngasih masukan. Itu aku paling nggak suka kritik yang kayak gitu. Tapi kalau dia mengkritik tapi memberikan masukan. Nah, yang kayak gitu aku terima. Tapi kalau cuma sekedar ngejudge, itu tulisannya jelek gitu. Tapi untungnya belum pernah belum pernah dapat kayak gitu.
Tapi mungkin kalau sudah tulisan semakin berkembang kayak Kak Rijo, mungkin pernah nggak kayak gitu? Dikritik. Yang cuman kritik yang cuman menghujat gitu, Kak. Oh iya, langsung pengen nanya, emang lu udah karya apa? Gitu aja. Itu kan kalau kritik yang cuman menghujat itu nggak banget ya. Dan orang-orang yang beneran care akan nggak cuma bilang Iya. eh, ya, tapi kalau yang udah baca dan mengkritik, kita juga terima kasih ya Astri ya, mereka udah kasih waktu ya buat Iya, lihat karya. tapi setidaknya mereka udah baca tulisan kita itu juga sebenarnya udah seneng ya. Jadi kalau Mm-mm. misalnya kayak aku sekarang kan, misalnya di-publish di mana namanya di Instagram gitu, kalau ada yang komen itu seneng gitu. Berarti ada yang baca tulisanku gitu. Karena ya namanya penulis kan sebenarnya pengen tulisannya dibaca ya, Kak. Iya. Walaupun bilangnya nggak apa-apa, aku sendiri yang baca ya pengen juga Iya, sih. tapi ya sebenarnya pengen juga lah namanya penulis pengen tulisannya ada yang baca. Dia diary lagi zaman SD. Ya. Oh, kalau itu mah disembunyikan, digembok kalau perlu. Pernah nggak kayak dikritik? Belum pernah sih selama ini, nggak ada kritik yang sampai kayak gitu. Jadi kalau aku berubah, misalnya kayak tadi kan aku dulu suka nulis set ending, terus jadi suka nulis happy ending ya itu karena aku sendiri pengennya kayak gitu. Atau misalnya yang dulu kalau nulis lempeng-lempeng aja nih, nggak ada plot twist, terus tiba-tiba jadi suka bikin cerita dengan plot twist itu juga karena aku sendiri yang pengen kayak gitu gitu. Jadi Pendirian, nggak ter nggak jadi orang luar lah gitu. ya harus punya pendirian, bukan cuma. Oke Asri, pertanyaan. Asri udah nulis lama ya, udah banyak kolaborasinya juga dengan penulis lain. Kira-kira kedepannya apa sih yang mau ditingkatkan kreatif Asri? Pertama, mungkin lebih sering menulis karena Mm-mm. sekarang itu masih angin-anginan gitu kan. Tapi Hmm. untungnya ikut KLIP ini bikin aku lebih banyak menulis gitu kan. Apa Terus, singkatannya Hah? KL apa? Kelas literasi ibu profesional. Pokoknya semenjak masuk ibu profesional ini jadi lebih produktif lah pokoknya. Ya, Jadi itu udah. mimpi ya, yang lupa kan udah berapa tahun stuck menulis kan. Berhenti Mm-mm. menulis karena ikut ibu profesional jadi nulis lagi gitu. Mm-mm. Terus habis itu kalau dari segi tulisan yang pengen aku perbaiki itu diksi. Mm-mm. Diksiku itu masih kurang gitu. Jadi kayak kata-kataku itu kadang terasa membosankan gitu-gitu aja gitu. Jadi aku pengen lagi memperkaya diksiku. Terus pendalaman karakter, setting itu Mm-mm. juga masih sih. Kalau setting kan kebanyakan aku masih pakai tempat-tempat yang pernah aku kunjungi. Mungkin lain Mm-mm. kali pengen nyoba yang belum pernah lah kayak apa sih. Jadi dari sekedar literatur, studi literatur pengen sekali-kali nyoba yang kayak gitu. Oh, iya, iya. Nah, alur juga tuh Kak, karena kan aku tadi bilang jarang pakai kerangka kan. Nah, di Ya, situ jadi aku alur itu kadang masih udah ditulis, diacak-acak lagi, ditulis, diacak-acak lagi. Mungkin ya itu ya, perlu belajar lagi soal alur itu. iya. Karena penulis yang udah ada bakat, rata-rata memang bisa mengalir gitu aja. Aku pernah dibilangin sama Mbak Erna, apa ya istilahnya tuh, waktu Zoom klub buku tuh, begitu duduk, cerita. Tapi masalahnya, mungkin kerangka yang di pikiran kita jadi nggak nyambung sama kerangka yang orang lain pikir gitu kan. Sedangkan kalau Hmm, kita mau menjangkau lebih luas, ya kita juga harus belajar bikin kerangka. PR juga sih buat aku. PR banget. benar-benar. Apalagi kalau mau nulis novel kan, kalau nggak ada kerangkanya nanti. Aku dulu pernah nyoba Ah, bikin kerangka novel zaman SMA itu. Tapi iya. stuck sih, kayak di bab sekian bab terus aku bingung lagi, apa lagi, sudah akhirnya nggak lanjut. Aku 3 novel nggak bikin kerangka loh. Oh, hebat sekali. Bukan, cuma karena berbulan-bulan kan. Jadi kayak diendepin, baru lanjutin lagi. Nah, setelah selesai baru aku bagi babnya. Kerjaan itu. Oh, iya, iya, benar. Tapi aku pengen belajar lagi sih. Ikut workshop penulis nggak akhir-akhir ini Asri? Atau ada niat dalam waktu dekat? Sekarang sih belum ada ya.
Ya terakhir ikut itu apa kelas menulis online itu. Hmm. Tapi selain itu belum, sampai sekarang belum ikut. Mungkin kedepannya pengen sih ikut. Apalagi kalau ada yang offline ya nanti setelah pandemi. Kayaknya workshop menulis offline itu seru juga. Belum Iya, pernah soalnya. benar-benar. Langsung di drill di situ soalnya, langsung praktek. Iya. Heeh. Ya. Oke, Cinggudel, waktu kita dengan Mbak Asri udah selesai. Terima kasih untuk atensinya. Mbak Asri, makasih banget udah Iya, berbagi. sama-sama ya. Eh, Sama-sama sudah menyimak. iya, menarik banget kan ceritanya. Terus tadi kita dapat bocoran berapa cerita tuh, kupu-kupu biru. Sungai Ayu belum diceritain. Ada di blog nggak, Mbak? Ada Sungai Ayung ada di blog. Ya, asrilestari.com. Ingat ya, Iya. Sungai Ayung. Terus yang di mosaik waktu apa ya judulnya? Yang suami istri itu. Aku lupa ya. Itu judulnya Hujan Pertama. Ah ya, Ujang pertama. Yang ketemu di Bali ya mereka ya. Iya, ketemu di Bali. Pikir ini ada vaksin nggak ya di sini? Cek. Rahasia. Rahasia, rahasia cenderungnya kalau nggak salah. Rahasia itu jawabannya iya gitu. Sedikit lah. Lokasi-lokasinya pasti pernah aku kunjungi soalnya. Iya, Kalau kejadiannya nggak 100% sama sih. iya. Terima kasih banyak buat ilmunya, Mbak Asri. Sukses terus, sukses juga belajarnya supaya lebih Ya, baik. Sampai novel nanti. Semangat, fighting. semangat tahun depan. Oh, tahun depan aku mau bikin kumcer kayak Kak Rijo dulu. Insya Yeay! Allah. Makanya kemarin Semoga bisa. nanya-nanya itu ya. Walaupun ada yang belum baca online-nya, tetap dibeli, Kak. Dibeli, bisa kok. Bisa. Ya, semangat, semangat. Semangat, semangat. Oke, makasih Mbak Asri. Cinggudel, Iya. kita pamit dulu dengan Mbak Asri. Saya perlu break dulu Ya. karena HP udah mau habis baterai. Jadi habis ini kita lanjut dengan Neng Nadia ya. 1 menit aja. Makasih Mbak. Bye-bye. Dadah.